Di belantara Sumatera yang lebat, tepatnya di Tapanuli Selatan, tersembunyi sebuah misteri yang membeku dalam waktu. Hamparan reruntuhan batu bisu yang kita kenal sebagai Candi Padang Lawas. Tapi, tahukah Anda, di balik keheningannya, tempat ini menyimpan kisah pertarungan epik yang tak tercatat dalam buku sejarah mainstream. Ini bukan perang dengan denting pedang atau deru pasukan berkuda. Ini adalah perang yang jauh lebih sunyi, lebih dalam, dan mungkin lebih mengerikan. Perang mantra, perang ritual, perang antara dua kekuatan spiritual terbesar di Nusantara kuno. Mari kita putar kembali waktu ke lebih dari 1000 tahun yang lalu. Saat itu, Kerajaan Panai, sebuah kekuatan lokal yang menjadi bagian dari Kemaharajaan Besar Sriwijaya, berjaya di wilayah ini. Seperti halnya Sriwijaya, Panai adalah pusat ajaran Buddha yang kuat, khususnya aliran Tantrayana. Para biksu dari berbagai penjuru dunia datang ke sini untuk belajar, bermeditasi, dan mencapai pencerahan. Candi-candi megah seperti Candi Bahali, 2 dan ketiga dibangun sebagai pusat spiritual mereka. Arca-arca Buddha yang megah, relief-relief yang menceritakan ajaran suci, semuanya menjadi saksi bisu kejayaan Buddhisme di tanah ini. Bayangkan suasana saat itu, alunan genta, lantunan sutra yang menggema di lembah, dan aroma dupa yang menyatu dengan udara pegunungan. Padang Lawas adalah mercusuar spiritual bagi penganut Buddha. Namun, di balik fasad kedamaian itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tersembunyi, namun tumbuh dengan kuat. Saat para arkeolog menggali lebih dalam di kompleks Padang Lawas, mereka menemukan sebuah anomali yang membingungkan. Di antara reruntuhan biara Buddha, di dalam benteng yang seharusnya menjadi pusat pertahanan ajaran Buddha, ditemukan artefak-artefak yang sama sekali berbeda. Arca-arca Siwa, Lingga dan Yoni, simbol-simbol yang jelas-jelas berasal dari keyakinan Hindu Siwaisma. Ini bukan sekadar penemuan biasa. Ini adalah bukti adanya dua kekuatan besar yang hidup berdampingan, atau mungkin saling berhadapan di satu tempat yang sama. Bagaimana mungkin simbol Siwa, sang dewa pelebur dalam Trimurti Hindu, bisa berada di jantung pertahanan Buddha Tantrayana? Ini seperti menemukan salib di tengah masjid, atau bulan sabit di dalam gereja. Sebuah teka-teki sejarah yang luar biasa. Para ahli sejarah mulai menyusun kepingan puzzle. Mereka menduga bahwa ini bukanlah tentang toleransi beragama yang harmonis seperti yang sering kita bayangkan. Ini adalah arena pertarungan senyap untuk merebut pengaruh spiritual di Nusantara. Kerajaan Panai, meskipun secara resmi bercorak Buddha, sepertinya mengalami infiltrasi ideologi dari dalam. Ajaran Siwaisma, yang juga memiliki tradisi Tantra yang kuat bernama Siwa Tantra, mulai menancapkan akarnya di Padang Lawas. Ini bukan perang terbuka. Tidak ada catatan tentang pertempuran fisik atau pertumpahan darah. Pertarungan mereka terjadi di level yang berbeda, di alam pikiran, di alam spiritual. Pertarungan antara mantra-mantra Tantrayana melawan mantra-mantra Siwaisma. Sebuah duel gaib antara para biksu Buddha melawan para Brahmana Siwa. Coba kita bayangkan suasana malam-malam di Padang Lawas 1000 tahun silam. Saat bulan purnama menggantung di atas lembah, di dalam bilik-bilik candi yang temaram, dua kelompok pertapa mungkin sedang duduk bersila. Di satu sisi, para biksu Tantrayana merapalkan dharani dan mantra perlindungan, memvisualisasikan para dewa dan dewi pelindung ajaran mereka untuk menjaga kemurnian Dharma. Di sisi lain, mungkin di sebuah kuil tersembunyi di dalam kompleks, para resi Siwaisma membakar api suci, melantunkan mantra-mantra pemanggilan kekuatan Siwa, berusaha menaklukkan kekuatan spiritual lawan mereka. Udara terasa berat, penuh dengan energi tak kasat mata. Mereka tidak saling menyentuh, tapi kekuatan mereka saling beradu, mencoba mendominasi frekuensi spiritual di seluruh wilayah. Siapa yang lebih kuat? Siapa yang mampu menarik lebih banyak pengikut? Siapa yang bisa mengklaim Padang Lawas sebagai pusat kekuasaannya? Itulah hadiah utama dari perang sunyi ini. Perebutan pengaruh ini sangatlah penting. Menguasai pusat spiritual seperti Padang Lawas berarti menguasai hati dan pikiran masyarakat. Ini bukan hanya soal agama, tapi juga soal politik dan kekuasaan. Raja manapun yang didukung oleh kekuatan spiritual terkuat akan memiliki legitimasi yang tak tergoyahkan. Sriwijaya dengan Buddhismenya, dan kerajaan-kerajaan di Jawa dengan Hinduismenya, keduanya berkepentingan untuk menyebarkan pengaruh mereka. Dan Padang Lawas, yang terletak di jalur perdagangan strategis Selat Malaka, menjadi medan pertempuran proksi yang sempurna.
Pertarungan antara Tantrayana dan Siwaisma di Padang Lawas mungkin merupakan cerminan dari persaingan geopolitik yang lebih besar di tingkat Nusantara. Setiap arca yang didirikan, setiap candi yang dibangun, adalah sebuah pernyataan, sebuah klaim atas wilayah spiritual. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana perang sunyi ini berakhir? Sejarah kembali membisu. Tidak ada catatan pemenang yang jelas. Namun, sebuah peristiwa misterius menjadi penutup dari kisah epik ini. Suatu malam, sebuah bencana dahsyat menimpa Padang Lawas. Laporan-laporan kuno dan legenda lokal berbisik tentang malam terkutuk itu. Malam di mana seluruh kompleks candi yang megah itu tiba-tiba dilalap api. Kebakaran hebat yang terjadi serentak, melahap atap-atap ijuk, struktur kayu, dan semua yang bisa terbakar. Anehnya, tidak ada catatan tentang penyebab kebakaran itu. Tidak ada laporan tentang serangan musuh. Tidak ada bukti adanya bencana alam seperti sambaran petir massal. Api itu seolah muncul dari ketiadaan, membakar habis pusat peradaban yang telah dibangun selama berabad-abad. Apakah ini puncak dari perang gaib itu? Apakah salah satu pihak melepaskan kekuatan pamungkas yang begitu dahsyat hingga menghancurkan diri mereka sendiri dan lawan mereka? Atau mungkin, ini adalah tindakan sabotase yang disengaja, sebuah langkah putus asa untuk memastikan tidak ada pihak yang bisa mengklaim kemenangan. Kita tidak akan pernah tahu pasti. Yang jelas, setelah malam nahas itu, kehidupan di Padang Lawas seolah berhenti. Kompleks candi yang dulu ramai dengan para peziarah dan pertapa, ditinggalkan begitu saja. Para biksu dan brahmana menghilang tanpa jejak. Padang Lawas berubah menjadi kota mati, kota arwah yang sunyi. Peradaban yang gemilang itu runtuh, terkubur di bawah lapisan tanah dan dilupakan oleh waktu. Selama beratus-ratus tahun, Padang Lawas hanya menjadi legenda di kalangan masyarakat lokal. Tempat yang dianggap angker, dijauhi, dan hanya dihuni oleh roh-roh para leluhur. Sampai akhirnya, pada abad ke-19, para penjelajah Eropa menemukannya kembali. Mereka terperangah melihat kemegahan reruntuhan yang tersembunyi di tengah hutan belantara. Sejak saat itu, upaya pemugaran dan penelitian dimulai. Para arkeolog bekerja keras untuk menyatukan kembali kepingan-kepingan sejarah, mencoba membaca pesan yang tersimpan di bebatuan. Dan sedikit demi sedikit, kisah tentang perang spiritual ini mulai terungkap. Kisah tentang kerajaan Panai, tentang Buddhisme Tantrayana, tentang penyusupan Siwaisma, dan tentang akhir yang tragis. Hari ini, saat kita berdiri di antara reruntuhan Candi Padang Lawas, kita tidak hanya melihat tumpukan bata merah kuno. Kita berdiri di atas medan perang sunyi. Setiap batu, setiap relief, setiap arca adalah saksi bisu dari pertarungan ideologi pertama yang tercatat di bumi Indonesia. Angin yang berdesir di antara candi-candi seolah masih membisikkan lantunan mantra-mantra kuno. Keheningan yang menyelimuti tempat ini bukanlah keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang syarat akan makna, menyimpan energi dari sebuah konflik spiritual dahsyat yang pernah terjadi. Padang Lawas adalah pengingat bahwa sejarah tidak selalu ditulis dengan darah dan pedang. Terkadang, perang terbesar terjadi di dalam keheningan, di alam pikiran, dalam pertarungan untuk merebut jiwa manusia. Dan di Padang Lawas, bebatuan itu masih terus berbisik, menceritakan kisah mereka kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita menyingkap misteri Padang Lawas. Sejarah Nusantara ternyata menyimpan begitu banyak rahasia yang menakjubkan. Bukan? Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini.